Selamat pagi, Jajamer 107,7 FM, Jalo Sepa Jaya Maheswara Samudra, program Saler News hadir kembali di tengah ruang dengar Anda tentunya di edisi hari ini, di awal bulan Mei, tepatnya di tanggal 4 Mei 2026. Dan pasti Jajamer, program Salerus ini akan kita berikan informasi tentang keangkatan lautan, dan hari ini sudah hadir narasumber kita, nanti akan memperkenalkan diri, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari narasumber kita hari ini. Dan tentu saja tema kita hari ini tentang, ini mungkin yang sangat ditunggu-tunggu oleh personil ataupun prajurit TNI Angkatan Laut ya, tentang hak-hak pensiun ya, dan bagaimana dengan tata tertibnya dari personil yang akan melaksanakan masa purna tugas ini. Sudah hadir narasumber kita, selamat pagi Letkol Budi, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada Jajamers kita hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mbak Iin. Kami izin memperkenalkan diri di sini. Nama kami Budi Eko Seputro, Letkol Laut Khusus. Kami menjabat sebagai kasih pensiun Dismin Persal. Baik, terima kasih. Kami izin menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Kadismin Persal. Selamat bertugas Bapak. Dan yang kami hormati Kasubdis Syahguna, Kolonel Jan Wahyudi, dan rekan-rekan staf Subdis Syahguna, termasuk rekan kasih yang ada di tempat kami, PNS Utari. Selamat siang semuanya. Baik. Terima kasih. Mungkin perkenalan kami. Demikian Jajar perkenalan kita dengan narasumber kita hari ini, ada Bapak Letkol Laut KH Budi Eko Seputro SIP ya Pak ya, di mana hari-harinya Bapak Eko Budi Eko ini sebagai kasih pensiun di Subdis Syahguna Dismin Persal. Ini para personel kita mungkin yang akan memasuki masa-masa purna tugas ini sepertinya sangat penting informasi tentang tema kita hari ini. Dan juga tadi sudah disampaikan juga, kita juga mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas nih buat rekan-rekan kita. Spesial banget nih yang ada di Dismin Persal yang hari terus berkutat dengan kegiatan-kegiatannya. Dan yang pastinya tetap sambil mendengarkan di radio Jalo Sepa Jaya Mahe. Nah, kita langsung aja di pertanyaan kita hari ini ya, Pak Budi. Tentunya dengan kegiatan hari-hari yang dilaksanakan, berkecimpung dengan personil-personil yang persiapan akan memasuki purna begitu ya, masa pensiun. Nah, ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembinaan personil ini yang paling awal ya Pak ya? Apa yang dimaksud dengan pembinaan personil dan seperti apa sih siklus dari pembinaan personil ini sendiri? Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Mbak In dan JJMS. Ya, pada siang hari ini kami akan menyampaikan beberapa materi ya, termasuk tadi yang disampaikan terkait siklus BINPers ya. Sebelumnya kami sampaikan di tahun kemarin sudah juga hadir di sini, Kasubdis kami sudah menguraikan, menjelaskan dengan lengkapnya. Kami di sini paling mengulangi sambil menyampaikan materi permasalahan-permasalahan yang muncul di sekitar purnawirawan. Baik. Ya, di sini. Kami sampaikan dulu, kami di bagian Subdis Syahguna ini kan Dismin Persal, ada di Subdis Syahguna ada 3 kasih, Mbak Iin. Baik. Kasih henti, kasih pensiun, dan kuncat. Nah, kami sendiri di kasih pensiun. Di dalamnya banyak sekali. Terus terkait siklus pembinaan personil. Ini kita tahu semuanya bagi personil yang berdinas ini, kita dari awal mendaftar, jadi namanya penyediaan. Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. Penyediaan di awal daftar kita diterima, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kami bagian yang terakhir ini, pemisahan. Detik-detik terakhir ya? Detik terakhir pemisahan. Pemisahan ini bukan dipisah, yang maksudnya dipisah bagaimana? Pemisahan dari dinas ke sipil lagi, kembali ke masyarakat. Nah, ini nanti kami jelaskan di situ terkait pemberhentian. Pemberhentian ini dipisahkan, prajurit yang aktif ini ada 2
macam, Oke. yaitu PDH Ya. dan PTDH. Oke. Dua macam diberhentikan dari dinas menjadi sipil. Mhm. Kalau PDH ini bisa lewat atau melalui usia pensiun maksimal. Pensiun kalau Bintara kan sekarang 55 ya, 55 ya. 55. Oke, Ya, 55. terus Yang perwira Pamen 58, 58. Oke. berarti sesuai aturan. Ya. Terus juga bisa melalui APS. APS itu usulan pensiun sendiri. Jadi Oh, jadi pensiun dini pensiun dini. Oke, bisa pensiun dini. terus diakhiri. Mhm. Diakhiri. Nah, diakhiri ini macamnya ada gugur, ada tewas, Mhm. meninggal dunia, cacat yang sesuai golongan, sesuai kriterianya harus diakhiri dari dinas karena kemampuan tidak bisa melaksanakan dinas. Terus yang kedua selain PDH tadi, PTDH. Oke. Nah, ini diakhiri dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Karena ada kasus, sudah masalah sesuai putusan pengadilan militer, akhirnya yang bersangkutan di PTDH diakhiri. Kecuali itu selain putusan pengadilan, ada yang tidak melalui putusan pengadilan tapi diputuskan melalui DKP. Kalau perwira DKP, kalau untuk Bintara Tamtama melalui TPT. Itu pemisahannya seperti itu, ada dua, PTDH dan PDH. Jadi pemberhentian secara hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat begitu. Ya, oke. Jadi memang kalau kita lihat ini termasuk jenis-jenis pensiun begitu ya, jenis pensiun ya, atau mungkin pemberhentian ya, pemberhentian. Jadi, nah nanti jalurnya kalau yang PDH itu nanti larinya ke pensiun tadi itu pensiun. Kalau yang PTDH kan nggak dapat pensiun. Oh begitu. Oke. Diakhiri. Ya. Sama-sama kembali masyarakat, satunya mendapat pensiun, mempunyai hak-hak lagi, yang PTDH sudah tidak. Nah, ini mungkin kita lebih ke pensiunnya dulu ya Pak Budi ya. Karena memang kan ya sesuai dengan jalurnya. Usia kalau perwira usia 58, Bintara usia 55. Nah, ini kalau ketika seseorang atau personil kita yang sudah mau mendekati masa purna, ini kira-kira mereka nih harus bagaimana nih? Apakah mungkin menyiapkan persyaratan ataukah ada semacam pemberitahuan dari dinas atau bagaimana? Kadang-kadang kan prajurit kita ini kan belum mengerti gitu bagaimana nih jalurnya, bagaimana ngurusin administrasinya begitu. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Mbak In dan Cijemas. Ini nanti akan kita lihat perbedaan administrasi personil yang aktif maupun yang sudah pensiun. Saat dinas kita sampaikan pengelolaan administrasi itu melalui dinas. Seperti nanti urusi terkait pendidikan, kepangkatan, jabatan, dan gajinya melalui juru bayar dan sebagainya. Di situ persyaratan juga harus ada KPI dan KPS. Ini beda dengan yang purna. Kembali lagi kalau yang dinas. Nah, kalau dinas ini yang bagi yang mau mendekati pensiun, untuk Mbak In kan masih lama nih ya katanya. Ya persiapan lah. Nah kalau persiapan ini bisa diikuti nih nanti ya. Persiapan pensiun harus mengumpulkan atau menyiapkan samin. Biasanya dari kami Saguna sudah merekod yang sudah mendekati waktunya pensiun. Biasanya 6 bulan sebelumnya sudah kami warning. Jadi sudah ada datanya ya? Sudah ada datanya. Di situ juga sudah di telegramnya sudah ada item-itemnya untuk mengumpulin apa saja. Ada macam-macam. Si A TMT pensiun sekian-sekian. Dapatnya mengirimkan sarmin antara lain 1, 2, 3. Nah, antara lain
fotokopi cap pengangkatan pertama dan terakhir. Nah, Hmm. bagi yang mau pensiun sudah harus menyiapkan, Harus siap-siap ini. siap-siap, Ya. harus ada, harus ada. Terus fotokopi surat nikah dan fotokopi KPI, Mhm. penunjukan istri, Ya. atau KPS kalau yang kowal-kowal harus punya KPS misalnya kan. Mhm. Nah, ini yang sekalian masuk dalam materi kita, tertib administrasi ini, Iya. Mbak In. Iya. Jadi ini harus disiapkan. Jangan sampai pas ngurus pensiun nggak ada nanti. Oke. Terkendala prosesnya. Baik, selanjutnya daftar susunan keluarga yang diketahui lurah. Terus fotokopi KTP suami dan istri harus ada. Yang sah, sesuai kakak yang resmi di. Terus biasanya kami juga itemnya ada melampirkan surat keterangan alamat menetap terakhir. Kalau pensiun kalau misalnya dinas di Jakarta, Ya. mohon menetap di Surabaya. Nah, ini kami minta alamatnya juga terakhir, termasuk alamat-alamat lengkap, data lain termasuk nomor telepon, biar kami koordinasinya juga mudah lebih nanti gampang ya untuk prosesnya. Terus fotokopi slip gaji, ini dari juru bayar nanti yang membantu untuk menyiapkan. Fotokopi kartu tanda peserta Asabri. Nah, ini nomor Asabrinya harus ada, kan nanti yang pengurusan di Asabri juga yang memproses setelah cap-nya keluar, prosesnya Asabri. Fotokopi NPWP, terus pas foto ukuran 4x6 dan sebagainya, nanti ada di item-itemnya itu. Ya, Surat keterangan kuliah bagi anak yang masih kuliah di bawah umur 25 tahun. Oke. Terus fotokopi tanda kehormatan bidang jalasena. Nah, ini penting juga kalau barangkali yang ada. Ya. Kalau tidak ada ya tidak mengumpulkan. Ini semua kita harapkan sudah dicek oleh personel yang aktif, Mbak In. Kami sampaikan tidak hanya bagi personel yang akan pensiun, tapi yang masih aktif jauh harus ngecek. Maksudnya apa? Misalnya KTP sendiri atau KTP istri, kartu keluarga di keluarga, ini harus dicek dalam arti namanya harus pas, tanggal lahirnya harus pas, harus sesuai ya. Sesuai. Misalnya kakak namanya Budi, pakai Y, BUDY. Di KTP BUDI. Ini harus disinkronkan sebelum mengumpulkan ke kami. Nanti kami bingung mana ini, karena harus pas. Kalau nggak pas nanti di Asabri diverifikasi lagi, dikembalikan harus pas yang mana ini. Ini takutnya orang lain gitu. Nah, makanya kita mengharapkan personel yang aktif ini segera ngecek administrasi masing-masing dan keluarga. Hanya itu tertib administrasinya di sini. Karena kelanjutannya masih panjang. Baik nanti untuk mengurus pensiun di mana. Biasanya ini Mbak In, kita ketemu itu antara kakak KTP nggak pas. Karena mungkin pas bikin kakak atau KTP nggak dicek atau titip atau apa, nggak disinkron ini lagi. Jadi perbedaan satu huruf aja sangat mempengaruhi. Mempengaruhi. Kadang Asabri yang karena di sana diverifikasi lagi, dicek. Takutnya ini orang lain atau dan sebagainya. Apalagi tanggal lahir gitu. Demikian Mbak Ati. Jadi persyaratan-persyaratan itu nanti sudah ada di warning. Dan yang penting sampai dari sekarang sudah disiapkan hal tersebut, administrasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita, seseorang atau personel kita sudah mau masuki masa pensiun, mereka ini kan di warning. Nah, warningnya ini berapa lama ini Pak? Mulai dari warning sampai dengan mereka pensiun ini kira-kira berapa lama? Rata-rata 6 bulan sebelum pensiun sudah kami warning. Dan kita harapkan 3 bulan sebelum pensiun sudah masuk ke kami. Sudah lengkap semua gitu ya? Sudah lengkap semuanya.
Kenapa 3 bulan? Karena kami konsep, kami cek-cek lagi apa yang kurang, masih ada waktu, biar dilengkapi. Kalau sudah deal, 1 bulan sebelum pensiun kita harapkan skep sudah naik prosesnya, tinggal tanda tangan. Iya. Jadi Mungkin Pak kami juga sedikit menanyakan sebenarnya sih apa sih bedanya personil yang aktif dengan personil yang sudah pensiun, mungkin dalam hal ini hak-haknya begitu ya Pak ya, mungkin salah satunya gaji dan apa, ini silakan Pak, gimana ini? baik, untuk hak-haknya yang personil akan ke pensiun ya, akan pensiun, itu yang bersangkutan nanti akan menerima yaitu THT, tabungan hari tua, yang diiur dari pertama masuk menjadi anggota TNI, itu sudah ngiur ke Asabri, sampai saat TMT pensiun. THT, kalau kebanyakan menyebutnya dana Asabri, dana Taspen, gitu. Taunya itu aja gitu ya. Ternyata THT juga dapat. Ya THT itu, maksudnya tabungan hari tua. Nama lain kadang nyebutnya dana pensiun, dana gitu. Pensiun nih dapat dana pensiun, dana Taspen. Nah itu THT. Sebenarnya uang itu yang diiur dari kita. Kita diiur dari pertama kita masuk ya, sampai dengan pas pada saat hari akhir begitu. Ya, dari akhir nanti di Asabri ada ininya, apa namanya? Rinciannya. Tertera masih dari tahun berapa atau begitu. Terus menerima gaji pensiun itu sendiri. Nah, terus tablin. Terus koperasi atau prim setempat di satkernya. Jadi nanti kalau bilang pensiun jangan lupa mengurus 4 ini. Dana Asabri, gaji pensiun, tablin. Kalau tablin di Diskual, kalau THT dan gaji pensiun nanti di Asabri. Ngurusnya di Asabri. Gitu. Berarti menerima gaji pensiun pertama begitu Pak, atau bagaimana? Menerima gaji pensiun pertama. Biasanya kalau gaji pensiun pertama tidak langsung diterimakan, Mbak In. Jadi nanti Mbak In kalau saat pensiun, misalnya kita contohkan di TMT 1 Mei 2026. Nah, Mbak In nanti gaji 1 Mei ini belum langsung menerima. Karena terkait proses tersebut. Setelah skep kami proses sudah jadi, nanti Mbak In masih menunggu SKPP dari juru bayar Mbak In dari Satker. SKPP tersebut dari KPPN, tapi yang ngaksi nanti juru bayar. Intinya kalau sudah jadi SKPP, sudah diserahkan oleh juru bayar ke Mbak In, nah nanti SKPP ini digabung dengan skep yang dari kami, Mbak In bisa langsung ke Asabri, memproses tadi itu THT, gaji pensiun, terus sambil mengurus tablin, sama satkernya kalau barangkali ada prim, koperasi gitu. Tapi tetap dirapel, jangan khawatir. Dirapel. tetap ada rapelan, meskipun bulan Mei keluarnya nanti mungkin Juli, tetap akan menerima selama 3 bulan dari Mei itu begitu. Dirapel, ya, Pak, Mbak. Baik. Jangan khawatir, tapi biasanya memang ada karena saat verifikasi di Asabri itu tadi datanya kurang, datanya masih salah ternyata, mengirimkan statement ke kami kurang pas dan sebagainya. Padahal kita sudah rekod betul-betul di sana, ketemu lagi apa yang kurang. Gitu. Karena memang untuk purnawirawan ini pembayarannya ada 2 tempat. Kalau yang dari 89 sebelumnya sampai 89 itu semuanya ke Taspen, PT Taspen. Kalau 90 ke sini itu sudah di Asabri semua pengelolaannya. Di Asabri. Jadi nanti kalau kita pensiun saat ini mengurusnya di Asabri. Di Asabri. Baik. Baik, Jejember 107,7 FM, pastinya ini baru awal mula ya kita berbincang-bincang tentang pensiun ataupun apa saja sih administrasi dan yang mau menjelang purna pastinya juga sudah mempersiapkan diri.
dengan segala administrasinya. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, nanti akan kita bertanya-tanya lagi kepada narasumber kita, buat Jajemers kita, buat Anda juga yang tidak bisa mendengarkan siaran kami langsung di 107,7 FM. Anda juga dapat melihatnya di kanal YouTube kami di Radio JJM. Jangan lupa di like ya, subscribe dan juga tekan loncengnya agar semuanya bisa tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari kami. Jajemers dan kemana-mana, kita akan dengarkan beberapa buah lagu sebelum nanti kita akan bincang-bincang kembali dengan narasumber kita, ada Letkol Budi. Oke, kita dengarkan beberapa buah. Baik Jajemers 107,7 FM, Jalan Sepa Jaya Mahisuara Samudra. Setelah news kita lanjutkan kembali bersama narasumber kita di siang hari ini. Ada Letkol Budi Eko Saputro. Nah, tadi kita di awal juga sudah menyampaikan seperti apa sih pembinaan personil yang ada di lingkungan Dismin Persal sendiri, kemudian juga administrasinya seperti apa begitu ya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan hak-hak dari bedanya ya antara personil aktif dan juga personil yang sudah purna. Nah, kami juga menanyakan nih Pak Budi, sebenarnya hak-hak apa saja sih? Maksud kami bukan, mungkin kan pensiun tadi sedikit sudah disampaikan juga, ini jenis-jenis pensiun yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut ini apa saja begitu? Pasti banyak nih jenis-jenis pensiunnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak In dan Jajemers. Sebelum kita menyampaikan jenis pensiun ini tadi terkait yang personil yang masih dinas dan purna ya. Ternyata setelah purna ini kan kembali ke masyarakat, jadi orang sipil lagi. Di situ masih ada wadahnya Mbak In, yaitu PPAL. Nanti jangan lupa daftar ke PPAL dan PIPAL gitu ya. PPAL. Ya, PPAL. Kalau yang istri-istrinya Pak PIPAL. PIPAL. Nah, di situ nanti apa namanya, bisa ada informasi-informasi apa. Ya intinya juga. Jadi tidak putus langsung begitu ya dengan Angkatan Laut ya. Saling silaturahmi pada senior-senior kita dan sebagainya itu wadahnya ada. Intinya walaupun sudah purna menjadi sipil masih ada wadahnya dan terus mati. Slogannya pengabdian tanpa akhir. Nah, ini. Baik, berikutnya ini terkait tadi yang ditanyakan terkait jenis pensiun Mbak In. Itu ada pensiun sendiri, ada pensiun wari atau janda, terus tunjangan yatim piatu, tunjangan orang tua, pensiun, ada jenisnya ada pensiun terusan, dan tunjangan cacat. Ini ada beberapa macam jenis-jenisnya. Kalau pensiun sendiri jelas, kalau kita sudah purna, usianya ada maksimum sesuai ketentuan, langsung pensiun. Nah, sekarang untuk pensiun wari. Wari ini saat kita meninggal, yang aktifnya meninggal, itu nanti istri kita mendapatkan pensiunan yaitu pensiun warakawuri. Besarnya tentunya tidak sebesar yang pensiun kita. Terus tunjangan yatim piatu. Piatu itu nanti kalau bapaknya sudah meninggal, istrinya dapat dan anaknya mendapatkan tunjangan yatim. Kalau bapaknya meninggal dan ibunya meninggal, ini anaknya mendapatkan tunjangan yatim piatu. Tentunya anak-anak tersebut masih dalam usia yang tertunjang. Tertunjang. Kalau sudah lewat usianya kan, kalau ini 21 tahun, kalau masih sekolah 25 tahun. Gitu. Terus tunjangan orang tua. Yang orang tua ini tunjangan yang diberikan kepada orang tua dari peserta yang meninggal dunia karena tewas, karena gugur, atau meninggal karena dinas. Dan tidak meninggalkan istri, meninggal anak, tidak meninggalkan ini nanti larinya ke orang tua. Biasanya, mohon maaf, yang bujang-bujang meninggal itu kalau tewas sampai orang tuanya ada tunjangan. Mereka mendapatkan pensiun. Pensiun. Yang tewas ini begitu. Sampai seterusnya. Ke orang tuanya ya. Orang tuanya sampai yang menerima. Meninggal juga. Sampai si orang tuanya tiada meninggal, begitu ya. Masih dapat. Terus pensiun
terusan. Hmm. Nah ini perlu diketahui terkait yang Sarmin tadi kita sebutkan, ada salah satunya yaitu melampirkan fotokopi sertifikat ini bintang Jalasena Nararia. Ini ada kaitannya, Mbak Teh. Kalau mempunyai bintang Jalasena Nararia, untuk istrinya itu mendapatkan gaji terusan seperti gaji suaminya ini selama 12 bulan. Baru bulan ke-13 berubah besarannya menjadi gaji Warakawuri. Nah, kalau tidak mempunyai bintang Jalasena, saat suaminya meninggal, terusannya hanya 6 bulan. Mendapatkan besaran gaji suaminya selama 6 bulan saja. Bulan ke-7 sudah berubah menjadi gaji Warakawuri. Beda besarannya. Ini perbedaan, ada yang mempunyai bintang Jalasena sama tidak. Ini bedanya di situ gaji terusannya. Makanya mudah-mudahan semuanya rekan-rekan kita bekerja yang baik, tidak ada masalah, biar Jalasenanya turun. Jadi mungkin saya sedikit penekanan nih Pak Budi, sedikit saya perjelas lagi. Jadi salah satu personel kita ada yang pensiun nih. Ketika dia pensiun, dia tidak memiliki nararia, misalnya begitu ya. Dia begitu selesai pensiun dapat gaji pensiun. Tapi kemudian misalnya si personil ini meninggal dunia, pensiun itu akan diterima oleh Warakawuri, tapi dengan gaji Warakawuri gitu. Gaji Warakawuri. Maksudnya hitungannya hitungan Warakawuri begitu Warakawuri. Ya. Kemudian nanti seandainya Warakawurinya pun ternyata meninggal begitu, tetap ada tunjangan anak yang masih di bawah, yang masih tertunjang, entah mungkin sekolah atau apa begitu ya. Setelah itu semua nggak ada, baru selesai begitu ya. Punah namanya, sudah punah, sebutannya punah. Nah, kemudian tadi satu lagi untuk yang mendapatkan Jalasena Nararia, yang dari aktif ini, misalnya saya nih Pak ya, saya punya Nararia begitu. Berarti saya menerima setelah pensiun, saya menerima gaji utuh selama 6 bulan, begitu? Atau gimana Pak? Kalau meninggal. Kalau meninggal. Kalau tidak meninggal. Kalau tidak meninggal, masih gaji pensiun terus saja. Sama berapa lama? Sampai meninggal. Gaji pensiun. Oh begitu. Gaji pensiun sampai terus meninggal. Nah saat, mohon maaf, di tengah-tengah waktu meninggal, nah ini baru gaji terusannya dipakai. Kalau tidak meninggal, tidak dipakai gaji terusannya. Berarti mungkin dari nararianya tidak berpengaruh ketika sudah pensiun begitu ya, kecuali kok dia sudah meninggal. Pas meninggal. Termasuk nanti ada hanya yang lain, kalau ada bintang Jalasena Nararia bisa pemakamannya upacara militer. Gitu. Kalau yang tidak kan tidak dapat upacara militer. Kayaknya harus banyak nanya ini kita mengenai pensiun ini ya. Yang penting kerja baik biar mendapatkan bintang Jalasena Nararia. Oh iya, sip kalau begitu. Nah, sekarang nih Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi kewajiban pensiunan ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga buat peserta-peserta yang mau pensiun atau barangkali mungkin yang masih baru pensiun pertama begitu, yang perlu mereka ketahui. Oke. Mungkin sebelum kita ke kewajiban ya, sebelum kita ke kewajiban pensiunan ini, hak-hak apa saja sih yang diterima dari personil yang pensiun? Ya. Mungkin Bapak Budi bisa sedikit menjelaskannya pada Jajamers kita. Baik, terima kasih Mbak In. Ini ada rentetannya yang tadi. Setelah pensiun kembali di masyarakat, di masyarakat sana itu nanti kita tetap ada haknya saat meninggal dunia. Kan semua pengurusan di Asabri. Nanti saat yang pensiun ini meninggal, itu ada biaya pemakaman 5 juta. Uang duka wafat sebesar 3 kali gaji. Tuh.
Terus karena meninggal Hmm. tadi itu kalau ada bintang Jalasena 12 bulan terusannya Hmm. untuk istrinya. Ya. Kalau tidak punya ya 6 bulan untuk Oke. istrinya gitu. Terus tapi tetap ada persyaratan lagi saat Oke. meninggal, yaitu ke Asabri itu mengajukan formulir pengajuan, Hmm. fotokopi skep pensiun. Jadi skep yang dari kami itu jangan sampai hilang. Hmm. Dirapikan, dibendel, jangan Hmm. sampai hilang. Karena setelah pensiun nanti ini masih Tetap dipakai, dipakai. terus. Ya. KTP ahli waris, ahli surat keterangan ahli waris, Hmm. fotokopi akte kematian. Hmm. Nah, nanti syarat-syarat itu dikumpulkan di Asabri baru untuk mengurus tadi ya pemakaman, untuk wafat. Tuh. Terus sambil berjalan nanti Asabri mengajukan ke kami lagi untuk pembuatan skep warakawuri. Oh, Tuh. oke. Barulah nanti keluar ya. Oke. Nanti biasanya disampaikan, diterangkan juga oleh Asabri saat ini karena perbedaannya tadi itu kalau pas dinas aktif kita semua diurusi oleh dinas, Hmm. gaji diurusi juru Ya. bayar. Ya. Nah setelah pensiun di masyarakat sana semua administrasi oleh Asabri, Hmm. gajinya dibayar oleh bank mitra Hmm. dari Asabri. Milih apa nanti Ya. bank, ada Yang berapa terdekat dengan bank, rumah barangkali ya. milih monggo nanti gajinya lewat bank tersebut. Hmm. Nanti yang ngurusi antara Asabri dan bank itu. Hmm. Tuh. Oke. Nah, itu Termasuk tadi, ya. yang ini Mbak In, apabila di perjalanan waktu istrinya yang meninggal, itu ada haknya juga. Biaya pemakam istri 4 juta, kalau yang Istri yang pensiunannya ya. 5 juta. Oh, oke. Kalau istrinya 4 juta. Ini diurus juga ke Asabri. Berarti termasuk keluarga inti ya? Keluarga inti yang mendapatkan ini ya. Termasuk anak. Anak tentunya yang tertunjang. Anak mendapatkan 3 juta kalau meninggal. Nanti barangkali ada apa-apa saat pensiun di masyarakat, dalam arti apa-apa ini, perubahan data, ada kematian kan perubahan data, kurang 1, terus intinya ada perubahan data di keluarga kita, itu lapor ke Asabri. Jangan sampai tidak lapor. Maaf, banyak kejadian saat di masyarakat dengan kesibukan ini, istrinya meninggal karena berduka berlarut-larut, tidak lapor ke Asabri. Istrinya tertunjang terus. Tertunjang terus. Nah, setelah Asabri verifikasi, loh ini ternyata kok sudah meninggal dari sudah 3 tahun yang lalu, kok belum laporan. Akhirnya ditugas Asabri mengembalikan. Walaupun uang sudah dipakai, tapi kan sayang kembalikan. Karena pada ketidaktahuan begitu ya. Tapi tetap harus menggantikan. Gitu. Jadi pokoknya buat para purnawirawan ini naungannya ketika mereka sudah purna ke Asabri. Ke Asabri. Jadi ke apa-apa ke Asabri. Jangan sungkan-sungkan, jangan ini bertanya ke Asabri. Kami selalu koordinasi ke Asabri. Mereka pada intinya membantu kita. Saat ada kekurangan apa-apa, jangan disalahkan mereka. Membantu kita. Biar kita prosesnya cepat, mudah. Kalau kita nyalah-nyalahkan, ini kok belum selesai, ini apa-apa, nanti malah terkendala. Mereka itu yakinlah membantu kita. Karena memang wadahnya untuk pensiunan di sana, untuk konsentrasinya. Kami mungkin, ini karena kita membicarakan Asabri, kita sapa juga untuk Kak Kancap Asabri Jakarta ini. Kebetulan pensiunan Angkatan Laut. Oh, begitu. Iya, Kolonel Aris Karyawan. Oke, selamat pagi menjelang siang buat Bapak Aris Karyawan. Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan semangat terus melaksanakan dan memberikan pelayanan yang terbaik buat para purnawirawan TNI Angkatan Laut. Kami yang selalu merepotkan mereka, koordinasi. Ada kendala apa kami koordinasi. Salam hormat kami untuk Pak Kak Kancap, Pak Aris Karyawan dan stafnya, termasuk Mbak Ana yang selalu kita repoti juga itu. Kalau ada apa-apa langsung, ini mohon bantuan, percepatan dan sebagainya. Begitu. Nah, kemudian mungkin kita lanjut lagi. Tadi
seperti saya sampai bilang ini kewajiban-kewajiban pensiunan ini apa saja nih Pak? Baik, Mbak In dan Jejemes, ini terkait kewajibannya. Perlu diketahui ternyata kewajiban ini tidak dalam saat dinas saja, Mbak In. Ternyata saat pensiun pun masih ada kewajiban bagi para purnawirawan. Ya. Misalnya absensi. Absensi, harus Mbak. absen. Absen tiap bulan. Tapi sekarang sudah praktis melalui aplikasi, melalui HP. Di kediaman itu sudah bisa aplikasi geleng kepala. Nanti kalau sudah masuk pensiun tahu lah. Sudah ada ini kodenya, begitu ya. Mungkin beda dengan kalau pada tempo-tempo dulu orang tua kita dulu kan harus absen, harus datang sendiri ke kantor pos begitu ya. Sekarang udah sepuh begitu. Sudah sepuh, kantor pos, ya, naik angkot. Kalau ada puternya ya diantar, tapi kan repot. Sekarang Asabri sudah ada peningkatan mutu untuk pelayanan. Sekarang sudah ada absensi. Ada aplikasinya. Cukup di rumah tiap bulan. Karena harus absen. Kalau tidak absen, biasanya kesetop gajinya bulan ini. Bulan besoknya nggak absen, kesetop lagi. Sampai 3 kali keblokir. Oh begitu. Jadi harus laporan lagi ke Asabri. Laporan lagi, harus membuat lagi, usulan lagi, mengumpulkan cermin-cermin lagi, baru bisa dibuka lagi. Walaupun rapel, tapi kan kendala. Nah, bagi para purnawirawan jangan sampai lupa. Tiap bulannya antara tanggal 1 sampai 10 absen. Mungkin dari keluarganya, istrinya atau putra-putranya mengingatkan. Barangkali bapaknya sibuk, Pak sudah absen belum? Udah sepuh jadi kadang-kadang lupa gitu. Biasanya yang mengingatkan ibu, Pak kok belum masuk ini? Nah, lupa absen ya biasanya. Baik. Gitu. Itulah jadi informasi digital sekarang ya, semua serba Lebih canggih, praktis. jadi sudah praktis. Ini kewajibannya. Nah, yang perlu dilaporkan juga kewajiban-kewajiban di sana itu yaitu tadi kami sampaikan yang tadi sudah, yaitu apabila pensiunan meninggal, ada perubahan data harus lapor. Terus menikah lagi, misalnya, mohon maaf istri sudah meninggal, menikah lagi, ini harus dilaporkan ke Asabri biar dapat tunjangan. Istri yang... Kalau belum dilaporkan nggak dapat tunjangan. Dan kalau istri baru ini kalau nggak dilaporkan nanti pengurusannya sekian bulan lagi nggak ada rapel, Ibu. Kalau yang ini intinya kalau ada perubahan data segera lapor saja. Nanti ada penjelasan dari sana. Terkait termasuk juga anggota keluarga lain yang tertunjang meninggal dunia. Terus pindah kantor bayar, misalnya dulu memakai bank A, karena pindah domisili, sekarang yang dekat saya pakai bank ini. Gitu. Jadi harus diurus kembali juga. Lagi. Terus barangkali ada kehilangan skep. Nah, ini nanti bisa dibuatkan petikan kedua, tapi harus lapor ke Asabri dulu. Kan semua administrasi kalau pensiun kan di Asabri, lapor Asabri dulu, baru nanti Asabri mengirimkan surat untuk pembuatan petikan kedua. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Asabri. Misalnya skepnya betul-betul hilang, ada keterangan dari kepolisian, tidak ada diakunkan di tempat lain, karena skep ini bisa diakunkan, bisa sekolah kayak apa ya. Jadi waktu masih dinas bisa sekolah, pensiun pun bisa sekolah. Bisa sekolah. Banyak manfaatnya ya berarti skep ini, sampai pensiun pun masih bisa sekolah begitu. Tapi mudah-mudahan jangan, karena motong gaji pensiun. Gaji pensiun sudah seberapa, terus sudah dipotong lagi itu nanti takutnya memberatkan. Tapi ya yang penting dihitung dulu lah kalau mau ini. Yang jelas itu skep sertifikat piagam skepnya itu laku. Kemudian Pak tadi tentang sedikit absen ya. Ini bila mana para pensiun ini tidak dapat absen. Dalam hal kalau tadi mungkin tidak bisa absen karena lupa gitu ya. Itu bisalah diingatkan. Tapi kalau seandainya mungkin si peserta pensiun ini dia pulang ke desa misalnya.
mungkin internet agak susah ya di sana begitu. Ini terus ini bagaimana cara mereka absen? Apakah harus ke kota dulu atau mencari internet dulu atau bagaimana ini Pak? Ya. Baik Mbak Iin dan Cece Mas, terkait absen ini memang praktis dimanapun berada bisa, asalkan ada itu tadi internet bisa nyambung karena Iya. sudah pakai aplikasi di HP kan. Oke. Nah, yang dikhawatirkan, mohon maaf apabila jatuh sakit, sakit yang kondisinya tidak Tidak bisa bisa. bergerak, Oke. tidak bisa bergerak karena absen itu kan aplikasinya ada yang geleng kepala kiri kanan Iya. sesuai mengikuti yang itu ketentuannya. Kadang ada yang ke atas ke bawah Iya. kepalanya. Nah, kalau sakit kan nggak bisa ini. Iya. Itu ada caranya juga. Oh. Keluarganya lapor ke Asabri. ke mungkin mitra bayar, nggak Oh, oke, apa-apa kan ya. biasanya ada kontaknya tuh. Karena absen ini nggak bisa diwakilkan. Iya. Misalnya Mbak In yang mau absen diwakilkan putranya nggak bisa, harus Iya. wajahnya sendiri. Terus mungkin nanti ada teknis sendiri, ada ketentuannya bisa menggunakan absen pasif, dalam arti difoto saja, foto dikirimkan ke bank mitra, laporkan ke Asabri. Kalau sudah memang betul-betul dicek dan sebagainya, oh memang sakit dan sebagainya, bisa langsung dibantu oleh Asabri untuk dibukakan aplikasinya untuk gajinya lancar lagi. Oke, jadi dalam arti tidak bisa absen ini mungkin karena yang bersangkutan memang tidak bisa absen karena sakit begitu ya. Iya. Kalau berbicara tentang internet kayaknya di mana aja sudah ada begitu Sudahlah, Pak. Sampai di sekarang desa-desa pun sudah ada begitu ya. Bahkan kalau keluar negeri pun kalau memang masih ada internet bisa nyambung, bisa absen. Baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak Budi. Kapan sih pensiun ini berakhir menerima gaji pensiun? Yeah. Ini paling penting nih, kapan sih kita bisa para pensiun ini berakhir menerima gaji pensiunnya? Baik, terima kasih. Ini berakhirnya apabila meninggal dunia. Baik pensiunannya meninggal dunia, kan turun ke warinya, warinya meninggal dunia. Terus ke anaknya, kebetulan misalnya masih ada ya, dia meninggal dunia atau sudah tidak tertunjang, berarti sudah tidak ada yang berhak, namanya punah, terputus. Ini gaji pensiunnya terakhir. Nah, makanya kami sampaikan, mungkin menyarankan jangan terlena. Siapakah tahu tidak memonitor ketentuannya, keluarganya mengandalkan, oh bapak saya kan pensiunan, saya pensiunan, nanti saya nggak kerja pun dapat pensiunan. Ternyata kan enggak. Setelah bapaknya meninggal, ibunya meninggal, putus semua. Dia sudah tidak tertunjang, terputus. Dia harus bekerja sendiri, jangan mengandalkan itu. Jadi tidak selamanya pensiun itu diterimakan satu keluarga itu terus. Demikian, jangan terlena intinya gitu. Baik. Termasuk tunjangan yatim piatu, bapaknya meninggal, ibunya meninggal kan masih yatim piatu. Yatim piatu pun nanti ada batasnya juga. Ini kalau sudah lebih dari 21 tahun atau sudah tidak kuliah kan tidak tertunjang. Punah itu namanya sudah stop gajinya gitu. Oke. Baik, Pak Budi, terima kasih nih informasinya ataupun obrolan kita di siang hari ini di program Seller News. Dan pastinya kita harus akhiri ya Pak ya. Buat Jajamers kita semuanya, mungkin kalau para peserta pensiun ataupun yang mau masuki masa purna yang mungkin belum paham begitu ataupun ada yang mau ditanyakan begitu ya Pak ya, bisa ke nomor berapa ini Pak? Boleh ke Sahguna langsung bisa, ke Subdis Sahguna, ke nomor kami bisa. Baik. Banyak tempat untuk bertanya. Ya. Pastinya buat rekan-rekan kita, terutama dari TNI Angkatan Laut, yang mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pensiun, nanti bisa langsung ke Subdis Sahguna Dismin Persal. Baik, Pak ya. Terima kasih. Baik Jajamers, akhirnya kita akhiri bersama kita di program Seller News. Kita akan ketemu kembali di program Seller News berikutnya. Akhirnya Iin harus undur diri. Salam Jala Sepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.